Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Haji Tegar Rusmana dengan NIM 12340303128. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Indonesia Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, yaitu ada 4 bahasan yang saya akan bahas, yaitu yang mana Indonesia pra-Islam, terus masuknya Islam ke Indonesia, terus ada peradaban Islam di Indonesia, terus yang keempat adalah Islam di masa modern. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu Indonesia pra-Islam. Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk, terkhusus daerah Jawa, yaitu di bawah kerajaan Majapahit. Oleh karena itu kebanyakan beragama Hindu-Buddha. Dan harus kalian ketahui bahwa sebelum masuknya Islam ke Indonesia, mayoritas penduduk masyarakat Indonesia, khususnya daerah Pulau Jawa, itu memeluk agama Hindu-Buddha, yang mana karena Islam itu belum masuk, walaupun sudah ada bukti-bukti bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada sebelum abad yang nanti akan dijelaskan. Nah, lanjut, ada sejarawan yang mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul dengan bahasa Cina, yang ditulis oleh Ma Huan, beliau menyebutkan bahwa ada 3 golongan komunitas yang ada di pantai utara. Yang pertama itu adalah orang-orang Muslim dari Barat. Yang kedua ada orang-orang Cina yang sudah masuk Islam. Terus yang ketiga ada orang yang masih menyembah berhala. Nah, orang-orang yang masih menyembah berhala ini kebanyakan adalah masyarakat Pulau Jawa, yang mana yang tadi dia itu adalah beragama Hindu atau Buddha. Terus lanjut yaitu masuknya Islam di Indonesia. Faktor masuknya Islam di Indonesia itu ada dua, yaitu antara faktor masuk dan ada juga waktu. Faktor masuknya itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu karena ada perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab, terus ada adopsi oleh pengguna lokal, dan ketiga adalah pengaruh tasawuf. Perdagangan yang dilakukan bangsa Arab ini adalah perdagangan yang mana para bangsa Arab ini berdagang ke Indonesia dan menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Arab sehingga bisa berdagang dan masuk ke wilayah Indonesia. Terus kedua adalah adopsi oleh penguasa lokal, yang mana adopsi ini adalah para bangsa Arab atau para pedagang itu diperbolehkan nikah dengan orang-orang lokal Indonesia. Nah, disitulah terjadinya perkembangan dan masuknya Islam di Indonesia. Terus yang ketiga ada pengaruh tasawuf, yang mana para bangsa Arab itu selain mereka berdagang, mereka itu adalah menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah pada jalur perdagangan. Terus ada waktu. Ada 2 pendapat yang katanya masih diperdebatkan sampai sekarang. Karena yaitu ada sejarawan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, dan ada juga yang mengatakan pada abad ke-13. Terus peradaban Islam di Indonesia ketika masuknya yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad 7, namun Islam mulai berkembang yaitu pada abad ke-12 melalui perdagangan, melalui aktivitas dakwah dan beberapa lainnya. Nah, Islam mulai berkembang di Indonesia itu karena adanya faktor perdagangan dan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para pedagang Arab Persia dan Gujarat. Nah, adapun bukti-bukti di mana Islam mulai berkembang pada abad ke-12, abad ke-11, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada 1082 Masehi.
Terus adanya nisan khas Gujarat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Terus pada abad ke-13 penyebaran di pantai utara Sumatera. Lanjut kepada terus masuk kepada abad ke-17 yang mana penyebaran agama Islam ini yaitu penyebaran agama Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada abad ke-17 saat Belanda menjajah Indonesia dan terjadi monopoli, terjadilah penyebaran Islam ke wilayah-wilayah terpencil. Karena pada saat itu Belanda menyuruh orang-orang yang berdagang itu untuk memutarbalikkan kapalnya dan masuk berdagang ke area-area terpencil yang mana para pedagang itu selain berdagang yaitu melakukan aktivitas berdakwah kepada orang-orang sekitar. Terus pada masa penjajahan juga adanya mahasiswa yang belajar Islam ke Kairo. Nah, pada masa penjajahan ini selain Indonesia dijajah, Indonesia juga diberikan hak kewenangan bagi para mahasiswa untuk belajar Islam ke Kairo atau ke luar negeri atau ke daerah Timur Tengah lainnya. Yang mana ini merupakan sebagian dari penjajahan Belanda. Terus adanya munculnya organisasi Islam pertama yaitu Sarekat Islam oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Terus yaitu selain itu adanya anak-anak di pedesaan mulai mengaji dan terbentuknya Nahdlatul Ulama NU oleh Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 yang mana ini terjadi karena faktor yang tadi yang mana para pedagang Arab itu diputarbalikan atau diperbolehkan untuk masuk ke area-area atau pulau-pulau terpencil yang ada di Indonesia. Terus ada Islam di masa modern itu ada 3, yaitu pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam, terus ada gerakan masyarakat Islam, terus ada ekonomi. Pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia. Dan adapun juga selain pondok pesantren ada madrasah ibtidaiyah, terus ada madrasah sanawiyah, terus ada juga madrasah aliyah, dan ada juga pendidikan tertinggi atau universitas yang berbasis keislaman, yaitu yang sekarang kita ketahui yaitu ada Universitas Islam Negeri atau ada Institut Agama Islam Negeri. Terus yang kedua ada gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaruan pemikiran pendidikan di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab, contohnya gerakan masyarakat Islam. Contoh gerakan masyarakat Islam yaitu ada Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta, terus ada Persatuan Islam atau Persis, terus yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dan contoh partai-partai politik Islam seperti Sarekat Islam atau SI, terus ada Partai Islam Indonesia atau PII. Terus yang ketiga yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor peradaban yang di dalam bidang ekonomi juga tidak mau ketinggalan. Daerah-daerah pesisir yang sering dikunjungi oleh para pedagang Islam dari Arab itu memberikan dampak ekonomi terhadap peradaban Islam, yaitu di mana selain mereka memperjualbelikan, mereka juga mewajibkan untuk berzakat, bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu masyarakat Indonesia atau etnis mulanya bukanlah beragama Islam, namun beragama Hindu-Buddha, hingga beberapa faktor yang membuat Islam masuk dan berkembang di Indonesia sampai saat ini.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.